Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah memberikan kekuatan kepada kita, yang telah memberikan karunia yang besar kepada kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, keimanan kepada kita, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini bisa bersama-sama untuk mengikuti kajian umum ini dalam rangka untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kepada kita hikmah yang luar biasa sehingga kita bisa mengenal Islam ini. Insya Allah kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama untuk mengkaji pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerti bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berisi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berisi kisah-kisah umat-umat terdahulu sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membawa kebaikan dan kemanfaatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Demikian juga setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan membawa keburukan dan kemadaratan untuk umatnya, untuk manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita apa yang membuat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tegak hingga yaumul qiyamah. Apa itu? Yaitu adanya sebuah perangkat besar di dalam Islam, dan itu wajib adanya, yaitu dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan itu wajib dijalankan untuk setiap orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimah dimanapun di alam semesta ini. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mengetahui bahwasanya potensi kemungkaran, potensi kezoliman itu
bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan kita yakin bahwa itu adalah ada. Manusia itu akan selalu ada, baik secara individu, baik secara kelompok, bahkan penguasa sekalipun itu ada potensi yang namanya kemungkaran atau kezoliman. Oleh karena itu, maka dakwah harus wajib dilaksanakan. Dakwah harus tegak dilaksanakan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus ada sampai yaumul qiyamah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwasanya kemungkaran itu bisa dilakukan oleh individu, oleh personal, masing-masing orang bisa. Dan itu bermacam-macam caranya dan berbagai tempat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran, kerusakan itu bisa terjadi di mana saja, di masjid juga bisa, di jalanan juga bisa, di pasar juga bisa, di tempat keramaian juga bisa. Kalau dalam konteks sekarang, kemungkaran itu merajalela, luas sekali, di tempat hiburan, di tempat rekreasi, di hotel, di penginapan, salon, kafe, bioskop, bahkan kampus sekalipun. Bahkan tempat-tempat yang gelap-gelap sekalipun, di mana saja. Atau kalau zaman sekarang, berkedok hotel berbintang 5, dan lain sebagainya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkaran itu, kejahatan itu bisa dilakukan oleh kelompok juga. Kalau zaman dulu masih kita ingat, ada perompak di laut, kalau di daratan ada segerombolan perampok, dan kita tahu bahwasanya setiap kelompok-kelompok perampok itu senantiasa punya level-levelnya. Di Banjarbaru sendiri misalnya, itu pasti ada preman-preman sesuai dengan levelnya. Pasti itu akan terjadi kelompok-kelompok itu. Dan kalau contoh yang lain yang lebih seru adalah adanya kelompok sekuler. Kelompok yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, memisahkan agama dengan kehidupan. Agama Islam dengan kehidupan dipisahkan. Ada pengusungnya, yaitu namanya kelompok sekuler. Terutama menyebarkan ide, menyebarkan program, atau bahkan langkah-langkah setan yang menyalahi Islam, memanipulasi ajaran Islam. Itu ciri khas bagi kelompok-kelompok sekuler. Mereka juga mengadopsi ide liberal yang menafsirkan Islam agar tunduk pada kaidah-kaidah mabda atau ideologi kapitalisme sekuler. Jadi ada orang-orang yang menganjurkan bahwasanya Islam itu agar sesuai dengan fakta yang ada. Padahal di dalam Islam itu kan fakta itu harus diubah sehingga sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Islam. Begitu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemungkaran yang dahsyat itu adalah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sekarang ini penguasa dimanapun tempatnya ini sebagaimana mulkan jabriyatan, yaitu penguasa-penguasa yang luar biasa diktatornya, yang luar biasa melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nasihat, malah yang memberi nasihat dikriminalisasi. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kemungkaran itu bisa dilakukan oleh penguasa level tertinggi ini. Bisa melibas kepada siapa saja.
Karena kemungkaran itu dilakukan oleh penguasa. Ini jangkauannya lebih besar dan lebih luas. Apalagi penguasa itu menjadikan sekulerisme itu sebagai dasar kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beralam semesta. Bahkan kalau penguasa itu menolak ajaran Islam, kalau penguasa itu menolak syariah Islam, padahal aturan-aturan Islam itu adalah aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang sekuler itu, kemungkaran yang dilakukan penguasa misalnya menjalankan sebuah sistem, dan sistem itu bukan sistem Islam dalam bidang politik, dan tidak menjalankan sistem Islam di bidang ekonomi, lebih memilih sistem kapitalisme. Ya Allah, ya Rahman. Seperti itulah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Mereka pun lagi-lagi bisa melakukan kriminalisasi kepada aktivis Islam, kepada ulama, kepada organisasi, bahkan sering mencap yang tidak sejalan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakan, begitu. Ungkapan yang tidak mengenakan apa? Orang yang taat kepada agama Islam, orang yang taat, orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Islam, malah dicap macam-macam. Dicap radikal, dicap ekstremis, dicap fundamentalis. Dan cap-cap itu memang sengaja dianjurkan oleh para penjajah. Ya Allah, ya Rahman. Itulah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Itu efeknya, ya Allah, kerusakannya lebih besar dan lebih luas. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita hadir di sini pada malam hari ini untuk sama-sama memetik keutamaan atau pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan kewajiban penting di dalam Islam. Sebagaimana kita sholat 5 waktu, sama kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah itu kewajiban kita semuanya. Dan banyak mengandung faedah, banyak mengandung keutamaan. Mari kita sebutkan sama-sama lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, yaitu bahwasanya yang bersangkutan individu-individu itu sudah bisa memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya adalah apa? Yaitu individu, kelompok, dan yang lain-lain itu telah memenuhi kewajiban. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu jika seseorang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, maka terpenuhilah kewajibannya. Kalau masalah berhasil atau tidaknya bukan urusan manusia. Kita manusia hanyalah menyeru, tugasnya menyeru, mengajak kepada kebaikan Islam, kepada al-khair, dan mencegah kemungkaran. Manistata'tum sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sedangkan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia itu telah melaksanakan sebuah kewajiban, maka di akhirat insya Allah tidak akan dituntut lagi. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan kenal ya sampai dengan kisah Ashabus Sabt namanya. Apa itu Ashabus Sabt itu? Yaitu orang-orang dari Bani Israel dulu ya, yang melanggar perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu dan meninggalkan kegiatan duniawi.
melanggar perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu dan meninggalkan kegiatan duniawi. Orang-orang soleh di antara mereka menasihati mereka, walaupun mereka tahu bahwa Bani Israel yang sangat sulit untuk dinasihati. Namun mereka ingin melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita ingat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, ayat tadi yaitu Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-164 menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran oleh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz menunjukkan bahwa dulu Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu yang bermaksiat dan menangkap ikan di hari Sabtu. Kelompok yang kedua yang tidak bermaksiat dan tidak berburu ikan, namun tidak melarang kelompok yang berburu. Abstain, kira-kira begitu. Dan kelompok yang ketiga yaitu tidak bermaksiat dan tidak berburu ikan dan mereka melarang orang yang berburu ikan. Ini kelompok 3 adalah kelompok yang soleh. Bagi kelompok 3 ini itu adalah alasan untuk melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak di akhirat tidak dituntut lagi. Gitu, kerabat muslim. Jadi yang pertama tadi adalah telah memenuhi kewajiban. Itu keutamaannya. Yang kedua sekarang, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu suatu bentuk syukur sekaligus mendapatkan pahala sedekah. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Sebetulnya, sejatinya amar ma'ruf nahi munkar, dakwah itu adalah bentuk syukur kita. Bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, khususnya nikmat sehat. Sehat itu mahal, kerabat. Mahal sekali. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fakullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrum bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Kerabat muslim, setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian itu menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahi munkar adalah sedekah. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, itu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 720. Jadi setiap anggota persendian kita itu ada sedekahnya, menanggung kewajiban bersedekah maksudnya. Maka setiap tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah.
Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang senantiasa bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang ketiga adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim, di antara sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan adanya nahi mungkar, dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, masyarakat menjadi terkontrol, menjadi tertib, tidak rusak dan lain-lain. Dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, mereka terdorong melakukan kebaikan, berbondong-bondong melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu sedikit, tetapi tetap berbondong-bondong. Dan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, api kemungkaran bisa segera padam. Sehingga dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, penduduk suatu negeri akan menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang keempat adalah dihapuskannya dosa bagi kita semuanya. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi bi walatihi wa jarihi yukaffiruha siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Fitnah seorang laki-laki di tengah keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya dapat dihapuskannya dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang kelima yaitu dikabulkannya doa-doa kita. Kerabat muslim, Nabi SAW bersabda, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'u fala yustajaba lakum. Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa sedang Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini sebab dikabulkannya doa. Jadi jangan lupa untuk selalu
amar ma'ruf nahi mungkar. Ini untuk introspeksi kita semua, nggih. Jangan-jangan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena sebab ini, yaitu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Menjadi introspeksi kita semuanya. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keenam ya, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabi'unal 'abidunal hamidunas sa'ihunal raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-112. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu yang ketujuh, yaitu keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kita nyatakan di awal, yaitu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang-orang yang beruntung yang akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang ke-8, yaitu menjadi gongnya pada malam hari ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri khas kaum mukmin. Nah, ini menjadi ciri khas, menjadi karakter kaum mukmin, sekaligus menjadi ciri umat terbaik. Berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Kalau kaum Yahudi itu kan senantiasa tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi khas kaum mukmin saja yang menjadi ciri khas amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya menjadi ciri karakter yang luar biasa, ciri yang khas pokoknya, dan menjadi ciri umat terbaik. Ingat, umat terbaik di muka bumi ini, di alam semesta ini, di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh,
Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat yang ke-71. Inilah yang menjadi ciri khas kaum mukmin, kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum Bani Israel terlaknat, laknatullah, yang tidak melarang kemungkaran di antara mereka. Ini dicetak ya, dinaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah ketiga ayat yang ke-79. Bagaimana sifat mereka itu? Kaum Bani Israel terlaknat itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka la yatanahawna, mereka satu sama lain selalu tidak melarang amungkarin, tindakan mungkar, fa'alu, yang mereka perbuat, labi sama kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Nah, itu kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Demikian juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-67. Kalau tadi kan mereka itu kaum Bani Israel, sekarang itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kaum munafik. Jadi kerabat muslim itu, orang Islam itu ada juga itu kewaspadaannya ya. Diingatkan oleh Allah SWT, ternyata ada kaum munafik. Ini loh yang kita yang paling mendapatkan selalu masalah-masalah kaum muslimin ini. Ternyata ada kaum munafik. Kaum munafik itu jadi apa? Yaitu kaum munafik itu yang malah melakukan amar ma'ruf. Bukan. Malah terbalik ya. Orang munafik itu justru malah melakukan amar mungkar dan melakukan nahi ma'ruf. Nah, kebalikannya. Kebalikan kaum muslimin. Itu orang-orang kaum munafik. Ini disertai dinaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-67 tadi, yaitu orang-orang munafik itu sebenarnya adalah orang-orang yang fasik. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga antara lain karena amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah. Ini Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat yang ke-110. Berkaitan dengan ayat tadi surah Ali Imran surah ketiga ayat yang ke-110, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Burah binti Abu Lahab yang berkata, pernah ada seseorang berdiri menghadap Nabi SAW ketika itu beliau berada di mimbar. Orang itu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Beliau bersabda,
Manusia terbaik adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat, paling rajin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh As-Sa'di rahimahullah menambahkan, Allah memuji umat ini, Allah mengabarkan bahwa mereka adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Hal ini karena apa? Karena mereka menyempurnakan diri mereka dengan iman yang mengharuskan mereka untuk menunaikan semua perintah Allah, pojok-pojoknya Al-Quran, pojok-pojoknya hadis, menunaikan semua perintah Allah SWT. Juga karena mereka menyempurnakan orang lain dengan cara apa? Yaitu dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, yang di dalamnya terkandung dakwah ilallah, dakwah ke jalan Allah. Mereka bersungguh-sungguh di dalam dakwah tersebut. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, kemampuan yang paling prima mereka di dalam mengembalikan manusia dari kesesatan dan kesalahan mereka menuju ke jalan hidayah. Ini dalam Al-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir dalam Al-Manan, jilid 1, halaman 143. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas, sangat gamblang, welo-welo. Selama berpegang teguh dan memelihara ciri khasnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam di dunia ini pasti menjadi umat terbaik. Ingat, di dunia ini pasti kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti menjadi umat terbaik. Sebaliknya, jika umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, akan lenyaplah predikat agung itu dari diri mereka. Mungkin saat ini, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, mungkin saat ini negeri-negeri Islam di seluruh dunia itu terpuruk. Predikatnya itu bukan predikat agung, malah selalu dinista umatnya. Selalu seolah didolimi, lemah sekali. Kalah dengan Yahudi laknatullah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Makanya ciri khas kaum muslimin adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh dipisahkan umat ini dari aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malam hari ini kita juga mengkaji bahwasanya bagaimana bahaya kalau umat ini, kita semua ini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti apa? Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar akan menimbulkan doror, memberikan bahaya yang besar, bahaya khawatir. Nah, ini bahaya sekali. Saat amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azabnya kepada semua pihak, baik pelaku kemungkaran ataupun bukan. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innan nasa idza ra'aul munkara la yughayyirunahu aw syaka aw ayyummahumullahu bi'iqabihi. Sungguh manusia itu jika melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengubah kemungkaran itu menjadi kema'rufan, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Na'udzubillahi min dzalik, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini, jika tidak ada seorang pun yang berusaha mengubahnya, itu hukum alam sudah pasti akan menyebar. Kerusakan pun akan meluas, lebih luas. Oleh karena itu, jika kondisi sudah demikian, azab Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada seluruh komponen masyarakat, baik yang soleh maupun tidak, pelaku kebajikan maupun pelaku kemungkaran, yang adil maupun yang zalim, semuanya akan kena. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat yang ke-25.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Al-Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat yang ke-25. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan inzar kepada kaum mukmin agar tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga tidak meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Ayat itu juga menekankan betapa pentingnya umat Islam, melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap siapapun pelaku kezoliman, siapapun pelaku kemungkaran, baik individu pelakunya itu, baik kelompok pelakunya, bahkan pelakunya itu penguasa. Penting sekali umat Islam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jika kewajiban ini ditinggalkan, akan muncul siksaan atau cobaan paling tidak yang menimpa secara umum, baik kepada pelaku kemungkaran dan kezaliman maupun orang-orang yang taat. Seperti kita ini, kita semua yang hadir pada malam hari ini. Na'udzubillahi min dzalik, kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar juga bisa menjadi penyebab doa tidak dikabulkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Ini kita nukilkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Lebih lengkap nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban min 'indihi tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman atau siksaan kepada kalian karena keengganan kalian tersebut. Lalu kalian berdoa kepada Allah, namun Dia, yaitu Allah, tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi menegaskan kepada kita semua kewajiban setiap muslim untuk senantiasa mengajak berbagai pihak agar melakukan kebaikan dan melarang mereka melakukan keburukan. Hadis itu juga mengancam orang-orang yang enggan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu akan diberi hukuman, diberikan siksaan atas keinginan mereka tersebut. Juga pada saat itu doa yang mereka panjatkan kepada Allah SWT tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa perkara penting ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar? Beramar ma'ruf nahi munkar itu tidak lurus-lurus saja, pasti akan menghadapi yang namanya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Pasti itu. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Kita semua pernah kan dulu mendapatkan penataran, yaitu ATHG. Gitu ya. Nah ini sama. Amar ma'ruf nahi munkar pasti akan dibumbui, akan diberikan hadiah, ya, diberikan ujian yang namanya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, perubahan yang diharapkan dari aktivitas amar ma'ruf nahi munkar tak selalu terjadi dalam waktu cepat. Tidak cepat, perubahannya tidak cepat kerabat muslim. Tetapi akan berubah pelan-pelan namun pasti.
Makanya disinilah perlu yang namanya sikap sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. Dalam apapun tetap kita harus sabar dan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpa kalian. Nah, ini sungguh yang demikian termasuk hal-hal yang telah Allah wajibkan. Jadi wajib kerabat muslim. Dalam Al-Qur'an surah Luqman surah ke-31 ayat yang ke-17 ini kita wajib yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar jika menimpa kepada kita. Harus bersabar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah niatkan ikhlas lillahi taala. Niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala adalah kunci penting dalam membangun sikap sabar dan istiqomah. Ikhlas lillahi taala. Pokoknya begitu. Hidup ini kalau kita ikhlas itu enak. Insya Allah enak. Ditolong, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, Imam Ibnu Taimiyah berpesan, wajib bagi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar untuk selalu ikhlas mata-mata karena Allah dengan maksud taat kepada Allah. Hendaknya tujuannya adalah untuk memperbaiki orang yang diperintah dan menegakkan argumentasi atau hujah kepada dirinya. Jangan bertujuan untuk mencari kedudukan. Jangan. Baik untuk dirinya maupun untuk kelompoknya. Atau bahkan, naudzubillah, yaitu melecehkan orang lain. Tidak, sama sekali tidak. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khotimah pada kesempatan malam hari ini, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kemungkaran telah tampak terang-terangan terbuka di tengah masyarakat dan tidak ada yang berusaha menghentikannya, maka dasar-dasar kemungkaran, basis-basis kemungkaran akan terbentuk pelan-pelan. Komponen-komponennya akan muat. Eksistensinya, keberadaannya akan semakin tampak dan jaringnya semakin meluas. Terus begitu. Itu juga sunatullah, hukum Allah juga itu. Kemungkaran yang telah eksis ya, yang telah nyata ada dan memiliki basis yang kuat menyebabkan para pelaku kemungkaran akan merasa di atas angin. Merasa tidak ada yang bisa melawan begitu. Mereka lalu berusaha mempengaruhi berbagai pihak agar kemungkaran yang mereka lakukan diakui dan diikuti oleh orang lain. Jadi pelaku kemungkaran itu sifatnya begitu, masif mempengaruhi orang lain. Apalagi jika kemungkaran dan kezaliman tersebut dilakukan oleh pihak yang levelnya tinggi, yaitu penguasa dengan berbagai perangkat besar kekuasaannya. Mereka akan menggunakan mungkin simbol-simbol, mungkin narasi-narasi, mungkin tindakan-tindakan, baik dengan halus maupun dengan kasar, baik dengan soft maupun dengan hard, untuk mempengaruhi rakyatnya. Sehingga kemungkaran dan kezalimannya tetap berlangsung dan merajalela dan menjadi mulkan jabriyatan, menjadi kekuasaan yang diktator. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya kerusakan pun semakin lama semakin parah dan merebak di berbagai bidang kehidupan. Iporek sebut hankam internasional bisa terjadi. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, politik dalam negeri dan luar negeri, semuanya, pendidikan, kesehatan, semua di berbagai tempat dan waktu bahkan. Oleh karena itu, jika hal ini terjadi, maka tidak ada pilihan. Maka tidak ada pilihan lain bagi umat Islam. Oleh karena itu, pilar yaitu sungguh-sungguh melakukan apa tadi? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dengan lebih berani, ya. Penting ini. Dengan penuh keberanian, tanpa keraguan dan rasa segan. Tapi harus latihan pelan-pelan, latihan. Tapi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing di segala levelnya, tapi pelan-pelan. Ya, dengan keberanian, dengan sabar yang tinggi, sabar yang prima, sabar. Maksudnya sabar yang aktif. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah SWT, kita tutup dengan hikmah pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada 2 hadis, ya, paling tidak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban.
Yang pertama hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, jadi satu ya. Kemudian yang kedua hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala la yamna'unna rajulan haibah an-nasi ayyaqula bihaqqin idza alimahu. Perhatikanlah, janganlah rasa segan kepada manusia menghalangi seseorang untuk menyatakan kebenaran yang telah ia ketahui. Ini hadis ini berat loh kalau kerabat muslim, berat ini. Ya. Janganlah rasa segan kepada manusia. Bayangkan itu. Janganlah rasa segan kepada manusia. Kita pikirkan ini ya. Janganlah rasa segan kepada manusia menghalangi seseorang untuk menyatakan kebenaran yang telah ia ketahui. Nah ini. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pelan-pelan kita pelajari dan kita amalkan. Kemudian yang kedua. Ini berat juga ini kerabat muslim. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit, berat untuk dikatakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barakallahu li wa lakum. Demikian kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya pelan-pelan lillahi ta'ala. Semoga amal ibadah kita semua yang sudah lalu-lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa istiqomah, senantiasa sabar, senantiasa ikhlas lillahi ta'ala dalam mengemban amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Ikhwan sekalian, para ustadz sekalian, bapak-bapak semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang kelihatan di ulon ini ada Ustadz Rukin, Akhi Putra, Pak Joko, Ustadz Erwin, Bapak, Bapak kita, Bapak Haji Muhammad Hasbi, kemudian Ustadz Akhi Nur Hadi, kemudian Ustadz Fahri, kemudian mana tadi ada Ustadz Bahiri kalau nggak salah, kemudian ada Pak Budi, Pak Budi ada juga tadi ya. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih banyak, Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti minggu depan insyaallah setiap malam Kamis, pelan-pelan. Insyaallah. Amin. Jazakumullah khairan katsira wa sa'ada fid dunya wa dunya wal akhirah. Ulun pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun matikan, Terima kasih Bapak-bapak Ustadz sekalian.